Pemirsa, artis Anya Dwinov menjadi salah satu dari puluhan ribu korban KSP Indosuria. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kerugian apa yang dialami, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Anya Dwinov. Selamat siang Mbak Anya. Selamat siang Davi, selamat siang Anggi. Mbak Anya, pertama-tama kami turut prihatin untuk apa yang terjadi. Mungkin Mbak Anya bisa menceritakan kepada pemirsa kami saat ini awal mulanya Mbak Anya ini bergabung, itu ceritanya kenalnya dari mana dan bisa diceritakan nggak sih Mbak kronologinya? Baik Anggi, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Pertama-tama saya ingin apresiasi sekali kepada Pak Mahfud MD yang terus mensupport kami dan akan membuka kembali kasus ini karena ini adalah kasus penipuan yang luar biasa dan sangat mengejutkan jika hasilnya bisa lolos seperti ini. Karena balik lagi, kalau orang bertanya, ini penipuan apa? Ini mungkin bisa disamakan dengan skema Ponzi yang sudah menjadi kasus banyak di dunia. Kenapa saya bisa katakan ini penipuan? Saya bergabung pada tahun 2018 dengan Indosuria. Pada saat itu saya masih nasabah di salah satu bank swasta di Indonesia, di mana manajernya pindah. Dia kerja di Indosuria lalu menarik saya ke sana. Dan di sana saya diberikan satu pengetahuan mengenai Indosuria begitu kuat, perusahaan yang sudah puluhan tahun, sudah di tahun 80-an existing, portfolionya kuat, kita ngelihat profil perusahaannya begitu sehat. Jadi of course saya pikir kenapa tidak lah, saya percaya dengan manajer yang selama ini sudah memanage uang saya dengan baik, saya ikut ke sana. Oke, artinya pada saat itu sempat tergiur ya Mbak Anya. Berapa dana yang Anda setorkan pada waktu itu, Mbak Anya? Awalnya 2018 saya mencoba menyetor beberapa ratus juta, lalu seiring waktu sampai dengan 2019 akhir, kalau tidak salah bahkan Januari 2020, itu saya masih mentop up dana saya 2 miliar. Jadi total dari 2018 sampai dengan 2020 ada 5 miliar uang saya di Indosuria. Pada saat pertama kali mentransferkan uangnya nih Mbak Anya, semuanya tuh berjalan lancar atau sempat ada kecurigaan nggak sih Mbak? Karena ini kan akhirnya berkelanjutan ya Mbak, sampai akhirnya 5 miliar kemudian stuck di situ. Tidak ada sama sekali. Dari tahun 2018 sampai 2019 semua berjalan dengan sangat baik. Portfolionya Indosuria itu sangat menarik. Bahkan baru kemarin, benar-benar ini tanggal berapa sih sekarang? Betul-betul baru kemarin saya tahu dari media bahwa ternyata tahun 2018 dengan 2019 Indosuria itu sudah punya masalah. Sudah ada kasus, itu saya tahunya kemarin tanggal 1 Februari 2023 dari salah satu media. Dan ternyata pada saat saya awal bergabung dengan Indosuria sudah menyadari dirinya itu bermasalah. 2019 dia gagal memberikan laporan keuangannya. Dan itu saya tidak tahu sebagai nasabah. Sama sekali saya tidak tahu. Saya tahunya portfolionya begitu kuat. Ini perusahaan yang bagus, sudah puluhan tahun terjamin. Dan memang 2018 sampai 2019 terlihat yang dan saya rasakan ini baik-baik saja perusahaannya. Makanya saya terkejut sekali, apalagi sekarang saya semakin berdialog dengan banyak nasabah-nasabah yang menjadi korban Indosuria. Tahun 2020 Februari itu adalah bulan di mana Indosuria mulai gagal bayar. Di bulan yang sama, Februari 2020, Indosuria itu masih mengadakan 2 pesta besar-besaran untuk menarik dana nasabah, baik yang lama maupun baru. Di bulan yang sama, mereka mengklaim dirinya gagal bayar, mereka masih menarik uang orang loh. Dan kayak gini mereka bilang ini bukan penipuan, bukan penggelapan. Jelas-jelas Indosuria sudah mengetahui bahwa perusahaannya itu sudah mulai bobrok. Tapi dia memalsukan penampilannya supaya menarik orang-orang dengan uang-uang yang baru. Salah satunya adalah saya. Oke, Mbak Anya, awal mula kemudian Mbak Anya mengetahui bahwa ini Indosuria bermasalah. Kemudian apakah sejak saat itu Mbak Anya sudah sempat berkomunikasi dengan orang yang tadi Anda katakan memanage uang Anda di sana? Sudah, jadi pada tanggal 13 Februari 2020, salah satu biliet saya dari 3 biliet yang saya ada di Indosuria, itu jatuh tempo. Dan pada saat itu, account officer menelpon saya untuk mempertanyakan apakah deposito saya ini mau diperpanjang atau tidak. Ini seperti prosedur pada bank pada umumnya. Lalu tanggal 13 Februari saya bilang, oke, perpanjang saja. Muncullah tuh nada bicara keraguan-raguan, si account officer bilang sama saya, ini lagi banyak yang narik loh Bu, Ibu tetap mau perpanjang. Otomatis saya akan mengikuti arus. Saya bilang, oh oke, kalau itu saya ikutan tarik. Kebetulan saya juga ada biliet kedua yang nilainya 2M, itu jatuhnya tanggal 15 Februari, itu saya juga mau tidak perpanjang deh sekalian. Karena kebetulan tanggal 13 Februari 2020 kan jatuhnya hari Kamis. Jadi saya langsung memberikan penarikan atau tidak perpanjangan dari 2 deposito saya di sana. Dan biasanya hal itu akan terjadi dilanjutkan dengan langkah
sehari sesudahnya dari Indosuria Pusat akan menghubungi kami, para nasabah yang akan tidak memperpanjang depositonya, untuk mengkonfirmasi nomor rekeningnya, apakah benar kami akan menarik dana kami, segala macam. Dan itu masih dijalankan dengan sangat baik di tanggal 14 Februari 2020. Pagi, siang hari mereka menelpon untuk konfirmasi, biasanya sore dananya itu sudah masuk ke rekening yang kami daftarkan. Tapi kenyataannya di tahun 2020 itu, sampai dengan hari Senin tanggal 17 Februari 2020 dana saya tidak pernah masuk. Saya langsung menghubungi account manager yang menarik saya ke Indosuria untuk menanyakan, ini gimana ya, kok saya belum terima uang saya yang udah saya tarik, dan ada 2 biliet saya loh dengan total 3,2 M. Dan dia bilang, oh ya kita akan cek, kita akan usahakan. Terus berlangsung sampai Januari 2021 saya diundang untuk iya benar. Is it Januari? Mei 2021 saya diundang untuk ke sebuah pertemuan di kantor pusatnya Indosuria di Kuningan, dan di sana tidak ada orang Indosuria, tidak ada Henry Surya, tidak ada apapun, bahkan tidak ada diskusi dengan kami, hanya kami dibawa ke satu ruangan rapat, lalu dipaparkan, dijelaskan begini loh cara pengembalian uang Anda. Dibagi tuh yang uangnya 0 sampai berapa M, gini caranya, dari sekian sampai sekian begini caranya. Hanya begitu saja, hanya penyampaian cara mereka mengembalikan. Apakah ada diskusi? Tidak. Apakah ada pilihan lain? Tidak. Hanya itu jalannya. Dan pada saat pembahasan untuk term pengembalian uang yang telah ditanamkan oleh nasabah, pada saat itu sempat ada pertanyaan nggak Mbak Anya dari teman-teman sendiri, ini kira-kira kapan untuk dikembalikan untuk dana kami yang sudah menanamkan sekian miliar? Dan bagaimana janjinya yang kemarin itu? Oke, tidak bisa bertanya karena semuanya sudah terdikte dengan sangat tertata baik. Kebetulan karena dana saya 5M, maka saya hanya diberikan skema begini. Anda akan menerima pembayaran sebesar 43.250.000 setiap bulan mulai Januari. Kok saya tiba-tiba lupa ya, sebentar saya baca dulu surat penyertaannya. Mulai Januari 21. Ya, mulai Januari 2021 Anda akan menerima 43.250.000 selama 120 kali. Jadi mereka akan menyicil uang saya selama 10 tahun. Dan ini tidak ada opsi yang lain. Antara saya take it, caranya seperti itu, atau pasrah, uangnya hilang. Baik. Mbak Anya kan tentu tahu ini Direktur Indosuria sudah divonis bebas. Kemudian walaupun Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti akan membuka kasus ini kembali. Terakhir, harapan Mbak Anya mungkin bisa mewakili seluruh nasabah lain yang menjadi korban seperti apa, Mbak? Kami tidak, saya pribadi saya tidak bisa berbicara atas nama seluruh nasabah yang lainnya ya. Saya pribadi, saya tidak masalah ini orang mau dihukum atau tidak. Saya hanya mau uang saya kembali. Tidak perlu makan bunganya. Bunganya silakan Anda ambil. Kembalikan pokok saya. Kembalikan uang pokok yang sudah saya berikan ke sana. Ambil bunganya, ambil biaya administrasinya. Tapi yang masuk akal ya, jangan bilang-bilang biaya administrasinya 50% lagi. Sudah sesederhana itu. Habis itu orang yang mau ngapain terserah, saya bisa juga ngapain sih. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama mengawal juga kasus ini Mbak Anya, dan kita juga berharap Davi, mudah-mudahan tidak hanya Mbak Anya tapi juga untuk teman-teman lain yang mengalami hal serupa dengan Mbak Anya ini bisa segera mendapatkan pengembalian dan keadilan, pengembalian uang khususnya tadi pokoknya. Terima kasih banyak Mbak Anya untuk waktunya buat kami di iNews siang hari ini. Selamat siang Mbak Anya.